kabar? Shalom semua, GB Keluarga Kristus yang kita cintai. Semuanya, saya harapkan semuanya dalam keadaan baik, dalam damai sejahtera Allah. Pada hari ini, kita masuk dalam satu tema mengenai pertobatan. Pada bulan Juni ini ada bicara tema pertobatan. Dan pada hari ini saya akan membawa satu topik yang dikatakan dengan tomat. Apa itu tomat? Tomat itu adalah buah-buahan yang sudah kita ketahui. Namun dalam kehidupan rohani, Kristiani, tomat itu adalah tobat kumat. Ya benar, tobat kumat. Itu memang suatu aktivitas yang ternyata tanpa kita sadari itu yang dilakukan kita oleh umat manusia. Itu sudah tergambar dalam Alkitab pun. Perjalanan bangsa Israel tercatat dalam Alkitab, terutama dalam kitab Hakim-Hakim. Itu perjalanan orang Israel itu tobat, kumat, tobat, kumat. Begitu juga kita. Mungkin kita kalau mau jujur, kita mau sadar, kita juga lakukan tobat, lalu kita kumat. Kita hidup tomat jadinya, saudara. Nah, kita akan memasuki renungan pada hari ini mengenai tobat dan kumat ini untuk membawa kita supaya hidup lebih baik lagi dan lebih sungguh-sungguh. Untuk sebelumnya kita akan memulai dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berdoa ya Bapa di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan urapi hamba-Mu ini yang akan menyampaikan renungan pada hari ini. Biar Engkau yang berkuasa, biar Engkau yang bersabda, ya Engkau yang berkata-kata, dan berkati semua umat-Mu yang mendengarkan, menyaksikan tayangan ini. Kau jamah hati mereka, jamah telinga mereka, sehingga mereka dapat mendengarkan firman Tuhan. Dan hati mereka seperti tanah yang subur, sehingga firman-Mu jatuh di dalam hati yang merupakan tanah yang subur. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Tobat umat. Itulah memang yang akan kita bahas pada hari ini. Kita akan renungkan firman Tuhan supaya kita tidak menjadi umat Kristiani yang tomat, tapi kita menjadi umat Kristiani yang bagaikan Raja Wali, yang terbang membumbung tinggi. Kita perhatikan saudara, dalam kitab Hakim-Hakim, ya, kita bacakan di sini Hakim-Hakim 2 ayat ke-8, dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Dia dikubur di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Ayat yang ke-11 saya tekankan di sini. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan. Setelah Yosua mati, mereka hidup dalam kemenangan, dari satu kemenangan kepada kemenangan. Mereka hidup di dalam takut akan Tuhan, dan Tuhan menuntun mereka dari satu kemenangan kepada kemenangan. Lalu kemudian vakum. Lalu mereka lupa, dan akhirnya mereka sudah hidup dalam terbuai dalam anugerah Tuhan, sehingga mereka jatuh dalam melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kita lihat di ayat selanjutnya. Di ayat 18, setiap kali Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka kepada orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Ayat 19, tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat. Lebih jahat dari nenek moyang mereka dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Nah, di sini umat
orang Israel itu digambarkan dalam kitab Hakim-Hakim itu yaitu tobat dan kumat. Pada saat ada penindasan, mereka berseru pada Tuhan, Tuhan tolong, aku tobat. Tuhan mendengar. Tuhan itu, kita tuh setia dan adil, dia pasti menolong kita. Pada saat kita bertobat dan minta ampun sama Tuhan, Tuhan tuh pasti akan menolong kita dan pasti akan mengampuni kita. Tetapi sayangnya orang Israel itu menganggap remeh kebaikan Tuhan. Setelah ditolong, mereka terbuai dalam anugerah Tuhan, dalam berkelas kasihan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan, mereka kembali lagi jahat. Lalu ditindas lagi, minta tolong lagi. Itulah perjalanan manusia. Sebenarnya itu juga jangan-jangan juga terjadi pada diri kita. Kita harus sadari, mungkin dalam skalanya berbeda setiap manusia, antara yang satu dengan yang lain itu berbeda. Tetapi intinya polanya sama. Kita seringkali tobat, kemudian kumat, tobat dan kumat. Ini hal-hal yang tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Coba kita lihat lagi ayat selanjutnya. Kita bicara pertobatan, kita lihat di Yesaya 55 ayat 7 itu dituliskan bahwa Tuhan itu ingin memberikan pengampunan dengan limpahnya. Jadi baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dari orang jahat, meninggalkan rancangannya, baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab ia, Allah kita itu, memberi pengampunan dengan limpahnya. Luar biasa, Tuhan itu langsung memberikan pengampunan dengan limpahnya. Itu adalah suatu indahnya kalau kita hidup dalam pertobatan. Tuhan itu akan memberikan pengampunan pada kita, bahkan dikatakan dengan limpahnya. Di ayat yang lain dikatakan di 2 Tawari 7 ayat 14. Ini mungkin ayat favorit pada saat mulai terjadinya pandemi COVID-19 atau yang kita sebut dengan Corona. Ayat ini banyak sekali beredar dalam grup-grup WhatsApp. Ya, dikatakan di sini, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbarik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga. Satu, mendengar dari surga Tuhan. Yang kedua, mengampuni dosa mereka. Amin. Serta 3, memulihkan negeri mereka. Inilah yang akan Tuhan lakukan, mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka, dan memulihkan negeri mereka. Artinya negeri itu bicara engkau punya rumah tangga, engkau punya keuangan, engkau punya kesehatan, dan apapun itu dalam segala aspek negeri, aspek kehidupanmu, itu Tuhan akan pulihkan. Itulah kalau kita hidup dalam pertobatan. Kita lihat lagi ayat yang lain. Banyak sekali sebetulnya dalam Alkitab ayat-ayat mengenai betapa Tuhan itu memberikan pemulihan dan Tuhan itu akan mengampuni dan menerima kita pada saat kita bertobat. Ayat yang lain lagi, Lukas 15 ayat 22. Ini cerita mengenai anak yang hilang. Ya, kita semua nih ayat ini dia cukup favorit mengenai anak yang hilang. Si bungsu ini dia minta warisan dari ayahnya, kemudian dia pergi ke suatu negeri, dia foya-foya, hidup dengan seenak sendirinya, lalu setelah jatuh miskin, kembali lagi pada ayahnya. Nah, di sini kita langsung kepada ayat yang ke-22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Lihat di sini. Pertama kali dikatakan adalah lekaslah. Begitu kita bertobat, begitu kita berbalik dari jalan yang jahat, Tuhan itu dengan segera lekaslah. Tuhan dengan segera ingin memberkati kita. Tuhan itu dengan segera ingin memulihkan kita. Bahkan di sini ada jubah, ada cincin, dan juga ada sepatu. Itu mencerminkan suatu martabat. Jadi seseorang itu ke dalam status sosialnya tentu beda. Kalau dia semakin status sosialnya makin tinggi, tentu pakaiannya akan lebih beda. Dan bahkan juga cincin. Maka cincin itu bahkan jadi suatu simbol, suatu status, suatu kuasa. Dan juga begitu juga dengan sepatu. Jadi jubah, cincin, dan sepatu itu merupakan suatu
simbol atau suatu status dan martabat dan suatu kuasa. Jadi bicara status, bicara pasti ada martabatnya lebih tinggi, lalu bicara juga kuasa. Jadi pada saat kita manusia bertobat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengembalikan segala martabatnya dari seorang yang berdosa kembali menjadi anak Allah. Nah, menjadi anak Allah kita bisa bayangkan segala kuasa, segala martabat, dan segala privilege. Privilege itu segala sesuatu yang menguntungkan, yang menjadi melekat pada status anak Allah itu diberikan kepada kita. Kita udah lihat ayat ini ya, dari Tuhan itu begitu baik dan begitu luar biasa. Dan Tuhan senantiasa pasti akan memulihkan kita. Pada saat kita datang bertobat kepada Tuhan, Tuhan itu pasti akan memulihkan kita. Namun sayangnya adalah kita sering mengabaikan kebaikan Tuhan. Kita kumat, tobat lagi, kumat. Itu seperti yang digambarkan dalam perjalanan orang Israel di era hakim-hakim tersebut. Kita jangan sampai jatuh pada permasalahan yang sama. Ya, kita lihat betapa Tuhan itu baik. Kita lihat di sini. Pada awalnya kita hidup berdosa. Ini, kita penuh dengan noda, hidup berdosa. Lalu kemudian melalui pertobatan, dengan bertobat, maka hidup kita dipulihkan. Kita bersih putih, ya seperti salju. Kita oleh darah Yesus kita dipulihkan. Kita yang kotor kemudian jadikan putih seperti salju. Hidup kita dipulihkan dengan segera, seperti kita baca dalam ayat tadi. Lalu kemudian kita harus lakukan hidup pertobatan itu dalam kesetiaan. Dengan setia, kita melakukan segala firman Tuhan. Dengan kesetiaan tersebut, maka pada akhirnya nama kita dicatat dalam buku kehidupan. Nama kita dicatat dalam buku kehidupan anak domba Allah. Inilah tujuan akhir. Dari hidup kita di dunia ini, kita bertobat, lalu kita hidup dengan setia di dalam Tuhan, melakukan perintah-perintahnya, kita menjadi pelaku firman, maka pada akhirnya kita nanti ialah saatnya kelak, kita dipanggil Tuhan, dan Tuhan berkata, "Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan." Nama kita dicatat dalam buku kehidupan anak domba. Dan kita nanti akan duduk dalam perjamuan kawin anak domba. Itu momen yang luar biasa. Dan kita memiliki rumah. Memiliki rumah di surga nanti. Karena Tuhan sudah menyediakannya bagi kita. Itu momen yang luar biasa. Itu yang menjadi tujuan akhir kita. Karena di dunia ini hidup hanya sementara. Tapi setelah kita menghembuskan nafas terakhir, kita sudah berpulang kepada Tuhan. Itu yang kita inginkan. Jangan sampai Tuhan berkata pada kita, "Aku tidak mengenal engkau. Enyahlah dari hadapanku." Jangan sampai kita begitu tentunya. Tentu kita ingin kita hidup dalam pertobatan dan kita jaga pertobatan itu dengan setia sehingga sampai nafas terakhir kita. Pada saatnya Tuhan berkata, "Hai, mari kemari hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Dan nama kita dicatat dalam buku kehidupan anak domba Allah. Nah, bicara kesetiaan, jadi untuk bisa hidup dalam pertobatan, kita harus mempertahankan dalam kesetiaan. Untuk hidup dengan setia, kita akan belajar dalam suatu tokoh, yaitu tokoh yang kita sudah kenal yang dicatat dalam kitab Daniel. Kita perhatikan, kita semua tahu di dalam kitab Daniel ini ada tokoh-tokoh. Yang pertama ada tokoh Danielnya sendiri, lalu ada ketiga temannya yang kita mengenalnya dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita lihat betapa ini orang yang hidup dalam menjaga kekudusannya, tidak menajiskan diri, yang senantiasa hidup dalam pertobatan selalu. Nah, dalam kitab Daniel pasal 7 sampai dengan 12, orang yang hidup dalam pertobatan, dalam hal ini Daniel, diberikan rahasia akhir zaman. Allah itu kan seperti kita manusia nih. Kita sendiri juga pasti punya rahasia. Pada saat kita menyampaikan
rahasia kita tentu kepada sahabat atau kepada orang yang kita percaya. Tentu, kita tidak mungkin menyampaikan rahasia kepada orang yang kita sendiri tidak percaya. Setelah kita yakin dan kita percaya, maka kita akan sampaikan rahasia kita secara pribadi. Ya tentu pertama pada suami dan istri, tentu tidak ada rahasia lagi karena kita saling percaya. Mungkin di luar suami istri kita percaya dengan sahabat yang kita, dengan si A atau si B. Maka setelah kita yakin dan kita percaya bahwa orang ini adalah baik dan bisa dipegang, maka kita bisa menyampaikan rahasia kita. Bila kita membutuhkannya untuk mungkin bertukar pikiran, seperti itu. Jadi hanya orang yang kita bisa dipercaya. Nah, Daniel ini ada orang yang sudah dipercaya oleh Tuhan. Makanya itu di pasal 7-12, bahkan itu diungkapkan rahasia akhir zaman oleh Allah kepada Daniel. Lalu kemudian di pasal yang ke-6, malaikat mengatup mulut singa untuk Daniel. Ini di gua singa. Kita sudah tahu ceritanya betapa Daniel itu sangat sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sehingga pada saat itu ada satu perintah pada jam-jam tertentu maka harus menyembah patung raja. Ya, tetapi Daniel tidak melakukan karena dia tetap melakukan ibadah sesuai apa yang yakininya untuk menyembah Tuhan sesuai dengan waktunya. Nah, pada saat itulah kemudian Daniel dilaporkan kepada raja, kemudian dilempar kepada gua singa. Nah, di sini kita digambarkan orang yang hidup dalam pertobatan, walaupun engkau sudah dalam tersudut dan terperangkap di dalam gua, kan tentu sudah terperangkap dan guanya sendiri ditutup mulutnya. Jadi kita sudah terperangkap dalam suatu masalah, dan masalah-masalah itu atau bahaya-bahaya itu sudah siap menangkap kita, sudah siap menerkam kita, sudah siap mengoyak-ngoyakan kita. Pada saat itulah orang yang hidup kudus, orang yang hidup dalam pertobatan, maka Tuhan akan mengirim malaikatnya untuk mengatup mulut singa, untuk mengatup semua permasalahanmu, untuk mengatup mulut bahaya yang ada sehingga engkau aman. Kita lihat ini yang terjadi pada Daniel. Betapa indahnya orang yang hidup dalam pertobatan. Pasal yang sebelumnya lagi itu pasal 2 dan yang kelima. Yaitu orang hidup dalam pertobatan dalam hal ini Daniel dipercaya oleh raja untuk mengungkapkan hal-hal supranatural atau ilahi yang tidak sanggup diketahui oleh manusia. Pasal yang kedua adalah bicara waktu itu Raja Nebukadnezar mengalami suatu mimpi, kemudian dia panggil semua orang-orang pintarnya di kerajaan tersebut, dan kemudian raja bicara, kasih tahu apa mimpiku dan terangkan juga apa artinya, dan tidak ada yang sanggup. Tidak ada yang sanggup. Hanya Daniel waktu itu dengan hikmat Tuhan. Dengan Tuhan berikan suatu hikmat dan pengetahuan yang luar biasa. Sehingga Daniel bisa menyampaikan apa mimpi Raja Nebukadnezar dan juga apa artinya. Begitu juga di pasal kelima itu adalah anaknya Nebukadnezar, yaitu Belsyazar. Yaitu bicara mengenai tangannya membuat tulisan di dinding. Tangan tulisan di dinding, waktu itu juga tidak ada yang tahu bisa mengartikan apa arti tulisan itu. Namun hanya Daniel yang bisa menyampaikan apa maksud arti daripada tulisan tersebut. Jadi di sini adalah orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan, orang yang hidup dalam pertobatan. Itu bahkan diungkapkan suatu rahasia-rahasia, suatu pengetahuan, ilmu pengetahuan yang dimana manusia lain itu tidak bisa memahaminya, tidak bisa mengetahuinya, tidak bisa mengungkapkannya, tetapi Tuhan memberikan kemampuan pada orang yang hidup dalam pertobatan untuk mengungkapkannya. Kemudian kita lanjut lagi. Di pasal yang ketiga, itu juga ada, nah ini ada kawannya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mengenai tidak terbakar dalam perapian yang menyala-nyala. Kita juga tahu nih bicara harus menyembah suatu patung yang dibangun oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau melakukan hal itu. Sehingga Raja Nebukadnezar marah, lalu kemudian dapur perapian dibikin panasnya 7 kali lebih panas daripada biasanya, sehingga
orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang mengangkat itu tiba-tiba mati. Karena saking panasnya mati terbakar. Namun Sadrak, Mesak, dan Abednego sendiri dilempar ke dalam dapur perapian, bahkan tidak mati. Bahkan mereka jalan-jalan, dan bahkan ada orang yang keempat. Dan orang keempat inilah yang dikatakan rupanya seperti muka anak dewa. Yaitu itulah Tuhan Yesus, itulah Allah kita. Orang yang hidup dalam pertobatan, ya, walaupun engkau sudah masuk dalam suatu cobaan, engkau sudah masuk dalam suatu masalah, engkau sudah masuk dalam dapur perapian masalahmu, apapun itu, masalahmu itu bahkan tidak akan dapat menjamah engkau, tidak akan bisa menghanguskan engkau, bahkan bau pun juga tidak. Bau, kalau kita keluar panas di siang hari, kita balik ke rumah, seringkali kita juga dikatakan namanya bau matahari, bau kebakar, ya. Nah, itu satu istilah, ya. Dalam hal ini bau kebakar pun tidak, gosong pun tidak gitu. Nah, bahkan mereka bisa jalan-jalan di dalam dapur perapian. Tuhan akan menolong senantiasa dan melindungi. Walaupun kita hidup benar di dalam Tuhan, seringkali kita juga Tuhan izinkan untuk memproses kita untuk tidak melewati suatu permasalahan. Tetapi permasalahan itu, bahaya itu tidak akan dapat membakar engkau, tidak dapat bisa memusnahkan engkau, karena Tuhan akan menyertai engkau selalu, sehingga engkau hidup tenang dan aman dan teratur dan terjamin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah melihat apa yang Tuhan sudah lakukan kepada orang yang takut akan Tuhan dalam kitab Daniel ini. Dari pengungkapan rahasia akhir zaman, engkau dipercaya Allah, kemudian malaikat mengatuk mulut singa, Tuhan akan mengatuk mulut permasalahan sehingga tidak bisa menekan engkau, dan engkau juga diberikan suatu pengetahuan yang orang manusia lain, teman-temanmu yang lain mungkin tidak bisa mengetahui, tapi engkau bisa. Tuhan bikin engkau spesial, hikmat yang spesial. Lalu kemudian juga engkau tidak terbakar dalam perapian. Engkau, itu yang dinikmati orang yang takut akan Tuhan. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego dan juga tentu Daniel bisa mengalami itu semua karena apa? Karena diawali dari hal yang paling dasar, yaitu hal yang pertama, yaitu di pasal yang pertama, yaitu setia bertahan untuk tidak menajiskan diri. Setia bertahan untuk tidak menajiskan diri. Di pasal yang pertama, Daniel yang kemudian diberi nama dengan Belsasar, kemudian Hanaya yang diberi nama dengan Sadrak, Misael yang diberi nama dengan Mesak, lalu Azaria yang diberi nama dengan Abednego. Ini yang kita kenal. Kita mengenal dengan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di pada Daniel pasal yang pertama, di ayat yang ke-8, itu dituliskan bahwa Daniel dan tentu juga dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak menajiskan diri dengan santapan dan minuman anggur raja. Jadi mereka oleh pimpinan pegawai istana raja pada saat itu dipelihara, diberikan makan, dan Raja Nebukadnezar sendiri yang sudah menentukan menunya. Harus makan ini, minum ini. Dia ditetapkan menunya oleh raja, sehingga kepala istana raja itu tentu harus patuh dengan titah raja, sehingga dia meminta kepada Daniel dan juga Sadrak, Mesak, dan Abednego dikasih makanan menu yang sudah raja titahkan, tetapi Daniel menolak dan juga teman-temannya menolak. Alhasilnya tentu kepala istana raja ini menjadi ketakutan karena apa? Nanti kalau mereka menjadi kurus, dianggapnya tidak melakukan titah raja dengan baik, dan tentu hukumannya dalam mati ya pada era saat itu. Ya, sehingga Daniel mengatakan, ya udah kita lakukan saja percobaan selama 10 hari. Selama 10 hari kita hanya makan minum, makan sayur dan minum air. Yang lain kita bandingkan dengan yang lain, yang tetap makan dengan menunya raja. Nah, kita lihat selama 10 hari nanti bagaimana hasilnya. Dan ternyata hasilnya adalah selama 10 hari, bahkan Daniel dan kawan-kawannya itu Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka lebih gemuk, perawakannya lebih baik, lebih kuat, lebih fit dibandingkan yang makan santapan raja. Itu bahkan hasilnya. Nah, kalau kita membaca, mengetahui cerita ini, kita kayak dongeng tentunya. Tapi pada saat mengalaminya, coba kita tempatkan diri kita
kita tuh sebagai Daniel, kita tuh sebagai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Untuk menjaga supaya tetap setia pada hal yang kecil, dalam hal ini makanan aja dah. Kita nggak bicara dulu yang lain. Ya, ini makanan seperti ini saja, itu bisa bertahan setia, itu hal yang cukup sulit. Kalau kita bayangkan, ini hal yang sederhana, tetapi sulit untuk dilakukan. Baik kita saksikan secara visualitas melalui video ini. Baik kita saksikan. Inilah jenis-jenis sayuran yang akan kita makan setiap hari. Jenis-jenis sayuran inilah yang menjadi komitmen kita yang harus kita santap untuk menjaga kemunian tubuh kita. Karena sayuran-sayuran ini akan menjauhkan kita dari hal-hal yang najis. Namun setiap hari kita akan menghadapi tantangan dan cobaan, di mana kita akan melihat makanan-makanan yang ini, yaitu makanan-makanan raja, yang aromanya begitu nikmat, dan kita bisa mencium baunya begitu nyata di depan kita. Teman-teman kita yang memakan sehidangan dengan kita, mereka menikmati makanan ini, sedangkan kita hanya memakan sayur. Jagoannya siobaknya. Saus hoisin. Langsung sambal mata. Wah, nasinya ini nasinya wangi banget. Kerupuknya. Wah, ini lembut banget, mantep nih. Menu lain ada babi hong mantou. Cara makannya, taruh daging dan sayur di dalam mantou dan siap dinikmati. Dagingnya lembut, bumbunya sudah meresap. Paunya ini empuk ya. Nah, kita sudah menyaksikan tayangan video. Kita bisa bayangkan, hari demi hari, mereka Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego harus menjaga, mereka hanya makan sayur, minum air, tetapi pada saat makan, kita bayangkan kalau makan tentu bersama-sama dalam satu meja, kanan kita, kiri kita, atau depan kita, kawan-kawan kita. Mereka makan menu santapan raja, jadi di meja kita itu yang panjang mungkin kita bisa bayangkan, wah itu menu-menunya raja tuh, ada daging ini, makanan itu, banyak sekali minumannya, minuman anggur yang tetapi khusus kita cuma dikasih satu piring dan itu tiap hari ya, karena mereka menjaga kesetiaan itu dari hal yang kecil, setiap hari mereka jaga itu sehingga Tuhan memberkati mereka. Betapa sulitnya gitu. Kita bisa bayangkan dari tayangan video itu, coba kita jaga diri kita. Kita mungkin berjanji, iya dah aku mau diet, mau turunkan berat badan, mau kurangin makan daging ini, daging itu. Coba kita lihat seberapa banyak, seberapa jauh kita bisa kuat bertahan. Kadang-kadang kita, ya udahlah, ada 7 hari, seminggu, 5 harinya diet, 2 harinya makan normal. Betul nggak? Kadang-kadang seperti itu. Tetapi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak. Mereka lakukan itu dengan setia dan seumur hidup mereka. Walaupun godaan itu tiap hari di depan mata mereka. Mereka bisa mencium aroma wanginya masakan raja. Bayangkan, tapi mereka bisa bertahan untuk hal-hal itu. Nah, itulah rahasianya supaya bisa mereka hidup dalam pertobatannya, yaitu kesetiaan. Kita lihat di sini. Ya, untuk bisa setia, rahasianya adalah kita dalam firman Tuhan mengatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi kita harus setia ya bersama Tuhan, yaitu Tuhan mulai dari hal-hal yang kecil untuk kita bisa mempertahankan pertobatan kita sampai akhirnya nama kita dicatat dalam buku kehidupan. Kita harus setia, dan setia itu mulai dari perkara-perkara yang kecil. Perkara-perkara yang kecil itu apa? Mungkin kita bisa lihat misalnya dalam Amsal yang ke-6. Ya, sebentar saya coba bukakan pasal Amsal yang ke-6. Pasal yang ke-6, ya,
ini ada berbagai nasihatnya, mungkin hal-hal yang kecil. Jadi kita mungkin berbeda. Dalam konteks kitab Daniel ini digambarkan untuk menjaga, untuk menajiskan dari sisi makanan. Tapi untuk menjaga hal-hal yang kecil itu, dalam kita mungkin macam-macam. Ada yang makanan, mungkin juga di luar makanan tentunya ya. Jadi kita akan berbeda, tentu setiap individu masing-masing berbeda. Godaannya, ada yang godaan merokok, ada godaan yang lain. Kita lihat di Amsal 6. Kita bisa jadi godaannya pemalas. Kita malas. Kita suka menunda pekerjaan. Ingat, itu juga masa kesetiaan, hal-hal yang kecil yang harus kita menangkan. Lalu kemudian ada lagi, di sini dikatakan mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, dan berbaring sebentar lagi, ya. Seperti itu. Seringkali kita begitu. Nah, lalu kemudian di sini katakan juga ada orang yang hidup dengan mulut serong. Mulut serong itu mulut yang suka dolak-dalik, suka bohong, suka dusta, suka menuduh orang, ya. Dan di sini juga yang mengedipkan matanya pemain kaki dan menunjuk dengan jari. Jadi suka menuduh-nuduh orang, memfitnah orang nih. Kemudian ini yang hatinya mengandung tipu muslihat. Nah, hati-hati. Seringkali kita suka tanpa sadar dalam kehidupan kita seperti itu. Lalu kemudian merencanakan kejahatan, senantiasa rencana kejahatan dan menimbulkan pertengkaran. Bukannya kita membawa damai, malah kita menimbulkan pertengkaran. Hati-hati, karena seringkali kita suka lakukan itu dalam kehidupan kita, dalam WhatsApp grup. Kan kita banyak sekali, karena bukannya kita mengademkan, misalnya ada perselisihan antar anggota WhatsApp grup, malah kita ikut komporin itu. Hati-hati itu. Begitu juga dalam menyebarkan berita-berita, ya, berita-berita hoax itu seringkali kadang-kadang suka kita sadari itu bahkan memicu suatu provokasi. Jadi kita harus sebagai anak Tuhan, kita harus menjaga supaya kita membawa damai, ya. Kita menghindari timbulnya suatu pertengkaran. Dan di sini juga dikatakan ada 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 yang menjadi kekejian. 7 perkara yang menjadi kekejian baginya, yaitu apa? Mata sombong. Nah, kita harus jaga ini. Kita setia, sombong, Tuhan membencinya ini. 1. Yang kedua, lidah dusta. Lalu kemudian yang ketiga, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, ini yang ketiga. Jadi suka melemparkan kesalahan kepada orang lain supaya kita sendiri lolos, padahal kita yang berbuat salah. Suka menuduh orang lain, suka memfitnah orang lain. Hati-hati. Memfitnah orang lain itu juga termasuk menyebarkan berita hoax lewat WhatsApp, lewat sosial media kita. Hati-hati loh. Itu juga termasuk bagian daripada tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Kemudian hati yang membuat rencana yang jahat. Kemudian kaki yang segala lari kepada menuju ke kejahatan. Ya, ini gampang. Lalu kemudian saksi, seorang saksi dusta yang menimbulkan kebohongan. Dan yang terakhir, yang keenam, ada menimbulkan pertengkaran saudara. Itu ada 6 yang dibenci Tuhan, bahkan 7 menjadi kekejian bagi hatinya Tuhan. Dan kemudian pasal 6 juga dikatakan nasihat tentang perzinahan. Hati-hati juga perzinahan. Maka kita dalam hidup dengan serba digital, hati-hati kita pada saat membuka sosial media, kita membuka internet, dalam WhatsApp grup atau dalam WhatsApp kadang-kadang suka dapat hal-hal yang mungkin najis yang seperti itu. Hati-hati kita, ya, sampai kita pada saat nonton film atau apapun, hati-hati gitu, ya. Inilah hal-hal kecil yang kita harus jaga supaya kita tetap setia di dalam Tuhan. Jadi demikian saudara, kita harus menjaga hidup kita, pertobatan kita dengan senantiasa setia kepada Tuhan. Dengan kita tetap hidup setia, menjaga diri kita dari hal-hal yang menajiskan, maka pada akhirnya apabila saatnya tiba dan Tuhan memanggil kita, maka kita akan hidup di dalam rumah Bapa di surga. Nama kita sudah dicatat di dalam buku kehidupan anak domba Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami ucap syukur, terima kasih Bapa atas firman yang Tuhan sampaikan. Ajar kami, pegang tangan kami Roh Kudus, supaya kami hidup benar dan selalu di dalam takut akan Tuhan.
kami setia selalu dan menahan diri dari hal-hal yang najis, dan hal-hal yang membuat Engkau kesal. Ada 6 hal yang dibenci Tuhan dan bahkan 7 yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Kami bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal tersebut Bapa, dan kami hidup menyenangkan hati. Bapa yang baik, inilah diri kami, dan kami menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat kami. Masuklah di dalam hati kami Tuhan, berdaudlah dalam kehidupan kami. Kami milik-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih dan selamat datang dalam keluarga Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya.